Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dan juga teman-teman yang dapat mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Nah, yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Anda Rahmi Desriani, MSI AKCA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengauditan 2. Dan yang kami sayangi teman-teman yang mengikuti perkuliahan pada kali ini. Nah, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Atika dengan nomor BP 2110536054 dan rekan saya Anggi Pratiwi dengan nomor BP 2110536049. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai topik laporan auditor independen. Okay, next. Nah, di sini sebelum kita membahas mengenai laporan auditor independen itu secara mendalam, ada beberapa topik pembahasan penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus memahami mengenai pengertian dari laporan auditor independen, kemudian mengetahui tahapan dari opini audit, kemudian mengetahui opini audit, kemudian memahami tanggung jawab auditor, kemudian mengetahui dan memahami tentang komponen dari laporan audit, dan yang terakhir adalah memahami referensi ISA 700, 705, 706, dan 710 yang berkaitan dengan laporan auditor independen. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari laporan auditor independen. Nah, laporan itu merupakan hal yang penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengomunikasikan temuan-temuan dari auditor. Secara umum, laporan auditor independen dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien, bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum yang diterapkan secara konsisten. Nah, jadi laporan auditor ini adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit dan alasan dari mempelajarinya adalah untuk memperkenalkan berbagai jenis dari laporan audit dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dari opini audit. Nah, sebelum auditor memberikan pendapat atau opininya, maka seorang auditor tersebut harus melaksanakan terlebih dahulu tahapan-tahapan audit, di mana tahapan audit tersebut menurut Reference tahun 2008 meliputi 4 hal. Yang pertama adalah adanya perencanaan serta pencanangan sebuah pendekatan dalam melakukan audit. Nah, maksudnya di sini adalah ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, kemudian memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, kemudian melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima, serta risiko inheren ataupun risiko bawaan, kemudian memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Kemudian tahapan opini audit yang kedua adalah melakukan pengujian pengendalian serta transaksi yang dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan topik-topik yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana untuk pengujian pengendalian ini meliputi pengujian pengendalian, tipe dari pengujian pengendalian, kemudian prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, lingkup pengujian pengendalian, kemudian penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian, penentuan risiko pengendalian, surat perizinan audit. Nah, tahapan yang ketiga adalah adanya pelaksanaan sebuah prosedur analitik dan pengujian secara terperinci terhadap saldo pelaporan keuangan, di mana ini meliputi adanya pengujian substantif, penemuan atau pengujian atas transaksi, kemudian prosedur analitis, pengujian terinci atas saldo,
Prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, sifat atau jenis pengujian substantif, hubungan antara risiko deteksi dengan pengujian detail saldo, penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif, serta luasnya pengujian substantif, di mana ini juga akan berkaitan dengan akun-akun terpilih seperti piutang dan penjualan, substantif kas, kemudian persediaan, aktiva tetap, dan akun lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tahapan penyelesaian serta diterbitkannya laporan audit. Nah, jadi sebelum laporan auditor independen tersebut diterbitkan, maka tahapan terakhir yang dilakukan adalah adanya tahapan penyelesaian, di mana dari tahapan penyelesaian ini, auditor ini akan melaksanakan yang namanya prinsip dasar dari penyelesaian audit. Kemudian kategori peristiwa kemudian, prosedur audit peristiwa kemudian, efek dari peristiwa kemudian letter of credit inquiry, surat representasi manajemen, isi dari surat representasi manajemen, kemudian efek surat representasi manajemen, evaluasi temuan, serta tujuan dari evaluasi temuan. Nah, ini berkaitan dengan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Okay, next. Nah, setelah kita membahas mengenai tahapan-tahapan dari opini audit, maka kita akan membahas mengenai opini audit. Jadi, di dalam opini auditor ini harus merumuskan opini apakah laporan keuangan klien tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia, kemudian dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Karena tujuan akhir dari proses audit ini adalah menyampaikan atau menyatakan opini dari auditor tersebut, yang menjadi tahap akhir dari prosedur auditor. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materialitas, di mana suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa materialitas itu merupakan kesalahan penyajian termasuk penghilangan atas informasi dalam laporan keuangan, baik secara individual atau tiap-tiap akun, maupun secara agregat atau gabungan salah saji tiap akun, yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, terkait dengan materialitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada overall materiality dan yang kedua adalah performance materiality. Nah, terkait dengan overall materiality ini, asumsi yang dibuat oleh auditor mengenai kisaran salah saji yang dapat diterima secara keseluruhan berdasarkan pada salah saji yang dapat diterima terhadap laporan keuangan. Nah, untuk performance materiality, turunan dari overall materiality, nilainya lebih kecil dan dibagi per akun. Nah, kenapa materialitas ini perlu ditetapkan? Karena materialitas tersebut akan mempengaruhi signifikansi dari salah saji dalam laporan keuangan, yang mana hal ini akan berdampak pada jumlah bukti yang audit yang akan diperlukan. Nah, materialitas ini juga akan berpengaruh terhadap penetapan ukuran salah saji dalam laporan keuangan, yang mana tentunya ini akan berdampak kepada opini audit. Nah, tingkatan materialitas dan hubungan antara materialitas dengan berbagai jenis opini atau pendapat. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat 3 tingkatan materialitas, dimulai dari tidak material, material hingga sangat material. Nah, untuk tingkatan yang tidak material, pengaruh terhadap keputusan pemakai, yaitu keputusan biasanya tidak terlalu berpengaruh atau tidak berpengaruh, sehingga auditor ini dapat mengeluarkan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian yang kedua adalah material, di mana pengaruh terhadap keputusan pemakaiannya jika informasi yang dimaksud tersebut penting terhadap keputusan yang diambil. Kemudian auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian yang terakhir adalah tingkat materialitas yang sangat material, di mana sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Sehingga auditor ini dapat menyampaikan opini atau pendapat, menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, atau pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis opini auditor. Nah, dilihat dari SK yang mengatur opini auditor ini, jenis opini auditor terbagi menjadi 2 kelompok besar.
di mana yang pertama adalah opini tanpa modifikasi, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dan kelompok yang kedua adalah opini dengan modifikasi, yaitu terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau unqualified opinion with explanatory language, kemudian pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, kemudian pendapat tidak wajar atau adverse opinion, dan yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Okay, next. Nah, terkait dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau disebut juga dengan unqualified opinion, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Jadi, laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ini diterbitkan oleh auditor jika memenuhi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Yang kedua, dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Dan yang ketiga adalah bukti cukup dan tepat yang dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan. Nah, kondisi yang keempat adalah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kemudian yang kelima, tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Kemudian kita akan masuk ke dalam jenis pendapat yang kedua, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau unqualified opinion with explanatory language, di mana suatu audit lengkap telah dilaksanakan dengan hasil memuaskan dan semua laporan telah disajikan secara wajar. Namun, auditor meyakini bahwa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan, di mana paragraf penjelas ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Okay, next. Nah, ini beberapa keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku. Yang pertama, ketika ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, adanya keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Kemudian auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian yang keempat, adanya penekanan suatu hal, dan yang terakhir adalah laporan audit tersebut melibatkan auditor lain. Kemudian jenis pendapat yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, di mana auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan wajar, namun lingkup audit telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berterima umum tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion, di mana pendapat tidak wajar ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditi tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan jenis opinion terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion, di mana pernyataan ini layak diberikan apabila ada pembatasan lingkup audit yang sangat material, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, dan auditor tidak independen terhadap klien. Nah, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis dari opini atau pendapat dari auditor, kita akan membahas mengenai pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh auditor dalam menentukan opini. Di sini kita dapat melihat, untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, ada beberapa kondisi tertentu. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh sesuai dengan standar akuntansi 330. Kemudian, kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, baik secara individual maupun secara kolektif, sesuai dengan SA 450. Kemudian yang ketiga adalah adanya evaluasi bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan memadai sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti penyajian, pengungkapan, konsistensi, dan lain-lain.
di mana ini berkaitan dengan standar akuntansi 700, SPAP pada paragraf 12 hingga paragraf 15. Nah, jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor dan tiga hal ini terpenuhi, maka auditor bisa menyatakan bahwa unqualified opinion atau menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan auditor untuk memodifikasi opini. Nah, untuk memutuskan apakah akan memodifikasi opininya atau tidak, maka auditor ini akan dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama adalah apabila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, di mana laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan penyajian material dan tidak pervasif, maka auditor ini dapat menyampaikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian, jika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material dan pasif, maka auditor dapat menyampaikan opini tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, sehingga auditor ini perlu mempertimbangkan laporan keuangan yang material tapi tidak pervasif dengan menyampaikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian yang kedua adalah apabila material dan juga pervasif, sehingga auditor ini dapat mengeluarkan opini Nah, terkait dengan pertimbangan auditor untuk memodifikasi opini, kita perlu membahas mengenai pervasif, di mana pervasif ini merupakan pernyataan bahwa kondisi-kondisi yang mempunyai dampak secara keseluruhan kepada laporan keuangan, sehingga nantinya pervasif ini akan mempengaruhi pertimbangan auditor untuk memodifikasi opininya. Nah, contohnya adalah jika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, namun dampaknya tidak menyeluruh terhadap seluruh laporan keuangan, maka auditor bisa menyatakan opini dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, salah satu material ini terjadi hanya untuk satu akun tertentu, sehingga di dalam opininya, auditor akan menyatakan bahwa semuanya wajar kecuali akun tersebut atau akun tertentu. Kemudian, ketika laporan keuangan ini mengandung salah saji material dan mempunyai dampak yang pervasif, maka auditor akan menyatakan opini tidak wajar atau adverse opinion. Apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, mungkin karena dihalang-halangi oleh pihak manajemen atau adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga auditor ini tidak bisa mendapatkan bukti yang dibutuhkan, maka auditor bisa menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion apabila dampak atas ketidakterkumpulannya bukti tersebut tidak bersifat pervasif. Namun ketika bukti yang tidak terkumpulkan tersebut bersifat atau berdampak pervasif, maka auditor ini bisa menyatakan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari opini adalah bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, kemudian dievaluasi sehingga auditor bisa mengambil keputusan berdasarkan evaluasi dari bukti tersebut. Jadi tentu saja apabila jika yang ingin dievaluasi oleh auditor tersebut tidak ada, bagaimana auditor tersebut dapat menyampaikan opininya? Jadi auditor ini bisa menyampaikan opini, tidak menyampaikan opini atau disclaimer opinion. Okay, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab dari auditor. Terkait dengan tanggung jawab auditor, laporan auditor ini harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor yang pertama untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Yang kedua, laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kemudian yang ketiga adalah laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Okay, next. Nah, terkait dengan tanggung jawab auditor tersebut, laporan auditor ini juga harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan bahwa yang pertama, suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan, dengan mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, laporan auditor ini harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi Pratiwi. Pada Anggi, silakan. Baiklah, selanjutnya mengenai komponen laporan audit. Nah, komponen laporan auditor berdasarkan SA 700, yang pertama itu ada judul laporan. Laporan auditor harus memiliki judul yang mengindikasi secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Sebagai contohnya, ini bisa kita lihat terdapat judul laporan independen di sini. Lalu yang kedua, pihak yang dituju atau penerima. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, perusahaan perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang ketiga, paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangan yang diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelas lainnya, menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Nah, contohnya, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian perusahaan perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya. Lalu yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian ini menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan yang dibuat oleh klien, bukan auditor. Manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang mendukung disusunnya laporan keuangan yang bebas dari salah sagi material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Contohnya, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebutkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Lalu yang kelima, tanggung jawab auditor. Bagian ini menyatakan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Auditor menyatakan bahwa audit dilaksanakan mengacu pada standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, mematuhi ketentuan etika, dan telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu yang material. Nah, contohnya itu, tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas.
Suatu audit yang mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Baik, yang keenam, opini atau pendapat auditor. Opini auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, artinya segala perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor terkait masalah-masalah akuntansi telah diselesaikan dan memenuhi judgement auditor dalam semua hal yang material. Nah, artinya bahwa opini auditor bukanlah kebenaran mutlak karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan audit. Opini harus menyatakan bahwa laporan keuangan klien telah disusun sesuai dengan SAK. Nah, contohnya, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian perusahaan perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketujuh, tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan selain berdasarkan standar akuntansi, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Lalu yang kedelapan, tanda tangan auditor. Tanda tangan laporan dilakukan dalam nama KAP dan nama rekan, serta mencantumkan nomor izin KAP dan alamat KAP, nomor izin rekan yang menandatangani laporan auditor. Dan yang terakhir, tanggal laporan auditor. Tanggal saat auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan pendapat. Nah, di sini terdapat contoh dari KAP Purwanto, Sungkor, dan Surya, dan juga ada tanda tangannya, nama Henry Chandra CPA, lalu registrasi akuntan publik nomor AP 1007 dan juga ada tanggal 25 Mei 2020. Lalu yang selanjutnya, bentuk laporan auditor. Yang pertama, laporan auditor bentuk baku tanpa modifikasian. Laporan auditor ini digunakan pada saat pendapat auditor wajar tanpa pengecualian, dan laporan menggunakan kalimat dan paragraf standar. Lalu yang kedua, laporan auditor modifikasian berdasarkan SA 705. Laporan auditor ini digunakan pada saat pendapat auditor selain wajar tanpa pengecualian, dan laporan auditor memodifikasi bentuk baku. Lalu yang ketiga, laporan auditor dengan paragraf penekanan suatu hal berdasarkan SA 706. Pada saat ada hal fundamental yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan laporan menggunakan kalimat yang sesuai dengan opini ditambah paragraf hal ini. Nah, kondisi yang membuat auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal ada 3 menurut standar profesional akuntan publik. Yang pertama, suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi atau perkara hukum yang tidak biasa yang dilakukan oleh regulator. Lalu yang kedua, penerapan ini jika diizinkan atas suatu standar akuntansi baru, sebagai contoh, penerapan PSAK yang baru yang berdampak perpasif terhadap pelaporan keuangan sebelum tanggal efektifnya berlaku. Dan yang ketiga, suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang berdampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Lalu yang selanjutnya, informasi komparatif, angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif berdasarkan SA 710. SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor tentang informasi komparatif dalam audit laporan keuangan. Sifat informasi komparatif yang disajikan bergantung pada perangkat laporan keuangan yang berlaku. Nah, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, angka korespondensi. Informasi komparatif di mana jumlah atau pengungkapan lain untuk periode
untuk periode lalu dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan periode berjalan. Pendapat auditor mengacu pada periode berjalan saja, termasuk informasi komparatif. Lalu yang kedua ada laporan keuangan komparatif. Informasi komparatif di mana jumlah dan pengungkapan lain untuk periode lalu dimasukkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan periode berjalan, tetapi jika diaudit maka mengacu pada pendapat auditor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi atas presentasinya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan juga teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi untuk pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dari presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.